Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Merry Christmas Army of God. Boleh sama-sama bangkit berdiri, come on. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all nations rise, join the triumph on the skies. Angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Sing one more time. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Saya mau denger nih Army of God Teen, mana suaranya? Come on. Kita nyanyikan sekali lagi ya, yang sebelah kanan aja ya. Siap? Are you ready? In 1, 2, 1, 2, 3, go, go. Lebih keras lagi, come on. Everywhere, go. One more time ya, dengan suara yang terbaik, come on. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go,
Para malaikat bernyanyi, sang bintang pancarkan cahaya. Oh, 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 oh. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Sama-sama angkat kedua tangan kita and sing this song. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Come on. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tidak binasa, Dia tebus dosa manusia dan beri. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Katakan firman. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Mari sekali lagi, raise our hands and sing namanya. Namanya disebut orang Raja Damai, Kau penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang. Army of God, are you ready, jump? One,
Layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama-sama nyanyikan. Seperti palungan, layakkan hati kami menyambutmu Tuhan. seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, seperti palungan, seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal akan berarti yang lahir di hati kami. Hanya bersama-Mu, Yesus, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan
setiap kami, Yesus Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu yang lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan. Sebab Natal tak akan yang lahir di hati kami, hanya bersama-Mu, Yesusku. Indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, Tuhan, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa lahir di hati kami, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Angkat hatimu saudara, angkat suaramu, syaka bakaran daya warabora barabara. Hiranaya syaka bakaran dada 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 dada. Hiba baba baranaya warabora barabara 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 barabara. Hiranaya ranaya warab. Sikarandaya rada dada 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 dada. Syaka bakaranaya warabora barabara barabara. Hiradaya waramora marama rama rama rama. Syaka makaranaya ranaya waramo. Hiranaya rana na 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 na. Horanaya syaka rada dada. Syaka ranaya ranaya waramo. Kami menyembah-Mu, Yesus, dalam hati kami. Hiranaya syakaranaya waramora marama rama rama. Iaranaya syakaranaya waramora rama. Hiranaya rada dada 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 dada. Hiranaya waramo rama rama rama. Syakaradaya ranaya waramo rama 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 rama. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Natal adalah tentang Tuhan Yesus lahir di hati kami. Kami berterima kasih untuk Yesus, satu-satunya anak Allah, datang ke dunia untuk menyelamatkan aku dan menyelamatkanmu, saudara. Dia hadir di tempat ini. Maukah engkau sekali lagi mengangkat hatimu dengan ucapan syukur
Katakan thank you Tuhan Yesus. Katakan thank you Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan sabdamu Tuhan. Kami punya telinga seorang murid. Pertajam pendengaran kami. Karena kami tahu Tuhan hari-hari ke depannya. Apalagi menjelang tahun baru. Kami butuh firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami melangkah masuk ke dalam tahun yang baru. Kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan dan mengandalkan diri kami sendiri. Ajar kami, walaupun usia kami muda tanpa pengalaman, tapi hikmat Tuhan yang akan membuat kami dewasa dan mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami antusias, kami excited. Berbicaralah, bekerjalah Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mengasihi Dia, boleh dengan suara yang luar biasa sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus di tempat ini. Sebelum duduk, boleh lihat kanan kirinya. Katakan Merry Christmas. Merry Christmas. Kasih Tuhan Yesus hadir di hati kita semua satu-satu di tempat ini. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Minggu lalu perayaan Natal di tempat ini selama 8 kali. Kita mendapatkan firman Tuhan tentang dream dan vision. Itulah visi gereja kita untuk tahun depan. The Year of Dreams and Vision. Boleh saya tanya enggak? Teman-teman di tempat ini yang datang di salah satu ibadah Natal minggu lalu. Ada 8 kali gitu ya. Terus kalian datang salah satu, boleh lambaikan tangannya. Wah, haleluya, puji Tuhan. Saya ada di sini ya, Sabtu dan juga Minggu. Saya melihat jemaat, anak kecil juga datang sama orang tuanya. Ada yang masih di stroller. Karena saya percaya di rumah Tuhan, di gereja ini ya, anak kecil akan bernubuat. Teruna-teruna itu artinya anak muda akan mendapatkan penglihatan, kok penghilangan ya, hilang nanti. Penglihatan dan orang tua akan mendapat mimpi. Amin, amin. Buat kita yang mendengarkan firman Tuhan di bulan 12 ini. Dan khususnya kemarin minggu lalu di perayaan Natal ya tentang dreams dan vision. Pastinya kalian akan menerima mimpi, visi dari Tuhan. Dibutuhkan hikmat untuk menjalaninya. Amin. Dibutuhkan hikmat, wisdom. Wisdom dari manusia sia-sia. Tapi wisdom dari Tuhan akan membuat kita berjalan semakin kuat. Yang percaya katakan amin. Hari ini Kak Mek akan ajarkan kalian bagaimana meminta hikmat. Oke, meminta hikmat. Itulah judul khotbah saya hari ini. Saya dorong buat AOG Teens yang sudah beribadah sebelum minggu lalu. Saya sudah dorong untuk berdoa mempersiapkan tahun depan. Di akhir tahun kalau orang bilang happy holiday. Jangan sampai kita ini mager-mager enggak mempersiapkan untuk masuk tahun depan. Ada perbedaan loh. Orang yang persiapan dengan baik untuk ujian dan belajarnya jauh-jauh. Sama orang yang tidak persiapan untuk ujian dan tidak belajar. Dari nilainya jelas bisa dilihat siapa yang persiapan, siapa yang belajar dan siapa tidak belajar. Begitu juga dengan tahun depan. Tahun 2022 akan ada perbedaan buat kalian yang mempersiapkannya sama kalian yang party-party tahu-tahu aduh sudah 1 Januari, aduh udah masuk tahun baru. Waktu udah mulai, I wish it's still holiday. How many of people, human on earth yang berandai-andai. I wish it's still holiday. Oh, Christmas is already past. Oh, it's already New Year. Oh, holiday season is over. Banyak banget ya orang yang bereaksi demikian. Udah tahu Christmas over, New Year over. Itu kayaknya aduh males banget ya harus kembali kepada aktivitasnya, kegiatannya yang normal. Tidak demikian dengan anak Tuhan. Anak Tuhan yang prepare dengan baik justru mau harinya hari nasional libur, mau liburan mau enggak. Always looking forward because God's hold the future. Siapa yang enggak sabar dengan perkara baik dan perkara baru yang Tuhan mau kerjakan di 2022, saya boleh lihat lambai-lambaikan tangannya. Alright, if you are excited,
tangkap baik-baik apa yang saya akan ajarkan. Di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita lihat seorang raja yang Tuhan bilang begini. Sebelum dan sesudah dia, tidak ada orang yang berhikmat seperti Raja Salomo. Wow. Jadi raja ini sangkin berhikmatnya, Tuhan yang klaim. Bukan dirinya sendiri yang klaim. Tuhan klaim dan Tuhan bilang, sebelum kamu, sesudah kamu, gak ada orang yang se-wise kamu. Wow. Jadi sampai hari ini atau nantinya gak ada orang yang se-wise Salomo. Coba kita lihat gimana sih awal mula ceritanya. Kok raja ini bisa wise banget. Nah itu tuh ada di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Sewaktu saya membacakan cerita ini, saya membacakan kisah doa Salomo memohon hikmat. Kita akan berhenti di beberapa tempat, kalian perhatikan. Ya, kita akan pelajari gimana Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan. Karena hari ini kan judulnya kita mau meminta hikmat ya. Jadi kita lihat dulu caranya, gimana sih Salomo mendapatkannya. Kalian kan gak mau kan minta tapi gak dapet. Ya, Kak Mek pengen loh setelah mengajarkan ini, Kak Mek bukan cuma bilang sama kalian minta, tapi Kak Mek berdoa, kalian orang yang meminta dan mendapatkannya. That's in a complete package. If you believe it, can you say amen? You're gonna ask and you're gonna receive. Not only you will ask, but the door will open and you will receive the wisdom. Now let's check it out. Doa Salomo memohon hikmat. Pasal yang ketiga. Salomo udah jadi raja menggantikan ayahnya Daud. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Sebenarnya ini aja ada ceritanya. Tapi nanti kalau Kak Mek cerita ini, kehabisan waktu. Gak cukup untuk bahas 15 ayat berikutnya gitu ya. Tapi singkat cerita ya, Daud ini membawa anak Firaun. Sebenarnya Daud ini memilih istri yang salah. Nah kenapa Kak Mek gak bahas ini lama-lama? Soalnya bulan depan kalian belum ada yang mau menikah kan, Tin kan? Belum kan? Nah makanya gak dibahas lama-lama ya. Intinya Salomo ini salah pilih pasangan. Ternyata ya, oke, pilih pasangan itu gak boleh asal-asalan. Kalau pilih pasangan gak boleh asal-asalan, apalagi pacaran gak boleh asal-asalan. Soalnya pacaran putus gak enak ya. So you don't need to go through the experience, you can just skip it, alright? Can you say it? Just skip. Ya, just skip. Oke, just skip. Nah, Salomo pilih istri yang salah. Tahu gak salahnya apa? Tuhan sudah bilang, kamu ini kalau mau cari istri, cari dong sesama bangsa Israel. Karena kalau bukan bangsa Israel, mereka itu nyembah berhala. Berguna gak sih nyembah patung emas? Patung emas itu loh, cuman patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itulah kebodohan orang yang tidak percaya Tuhan. Karena mereka gak bisa percaya kepada Tuhan, mereka bentuk lembu lah, bentuk dari kayu lah, dari emas lah, dari logam lah. Di luar bangsa Israel, orang-orang melanggar perintah Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka mempraktekkan penyembahan yang salah. Makanya Tuhan bilang, jangan ya kamu ambil istri di luar orang Israel. Nah Salomo gak denger nih ya, dia menikah sama anaknya Firaun. Baru kemudian di akhir daripada cerita raja-raja, kita gak usah buka ya. Bener loh, kalau Tuhan sudah kasih tahu itu ada akibatnya. Tapi kadang suka bandel kan. Dia tetap ambil anaknya Firaun jadi istrinya. Dan bener deh, di akhir daripada hidupnya Salomo ikut-ikutan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Salomo ikut-ikutan istri. Saudara tahu gak istrinya ada berapa? Ada 700. Kemudian ya selirnya ada 300. Total 1000. Dan akhirnya
dia ikut-ikutan istrinya yang bukan anak Tuhan, ikut-ikut. Ternyata ya, kalau kita coba-coba, kita pikir, saya suka sama orang itu, saya pacaran untuk bawa orang itu ke Tuhan. Saya pacaran untuk bawa orang itu ke gereja. Salomo yang sepintar itu loh. Tadi Tuhan klaim apa? Tidak ada orang yang punya hikmat seperti dia loh. Sebelum dan sesudah sampai hari ini tuh gak ada orang kayak, aduh Salomo kurang pinter apa sampai Tuhan bilang dia paling pinter. Nah paling pinter aja dia bisa jatuh loh. Paling pinter aja dia bisa berbuat dosa loh. Jadi saudara di tempat ini gak ada orang yang lebih pintar dari Salomo. Jadi gak ada garansi ya kalau kamu coba-coba pakai perasaan. Mau coba-coba pacaran dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Salomo akhirnya meninggalkan Tuhan dan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah sayang sekali karena awalnya dia mengambil anak Firaun menjadi istrinya. Celah daripada kejatuhan Salomo nantinya. Tapi kita gak ngomongin itu ya. Kak Mek mau ngajarkan gimana pada saat ini Salomo meminta hikmat. Saya lanjutkan. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Jadi ya sebelum perjanjian baru orang Israel itu menyembah dan memberikan korban kepada Tuhan di bait Allah. Bait Allah waktu zaman Daud itu belum dibangun. Karena Daud masih perang. Akhirnya di akhir daripada hidup Daud, kerajaan Israel jadi kokoh. Semua musuh-musuhnya sudah kalah. Jadi mereka udah menang perang. Terus Tuhan bilang sama Daud, di hidupmu kamu gak akan bangun bait Allah. Tapi nanti anakmu akan bangun bait Allah. Disitulah semua bangsa akan datang menyembah Tuhan di bait Allah gitu loh. Ya, nah bait Allah belum jadi. Tapi ada tempat yang Tuhan sudah tunjukkan kalau mereka mau korban bakaran kasih Tuhan, mau kasih persembahan ke Tuhan, itu ada tempatnya di masing-masing suku. Ada berapa suku Israel? Ada 12 suku. Nah 12 suku itu kan ada daerahnya ya. Daerahnya Yehuda mana, daerahnya Benjamin mana, daerahnya Efraim mana. Itu semua masing-masing ada tempatnya. Ini nih kalau mau bakar persembahan buat Tuhan tuh di sini. Sedikit sejarah ya supaya kalian ngerti gitu loh. Ya, supaya kalian dapat yang namanya Bible study ini kalian tahu latar belakangnya. Enggak waktu kalian baca kenapa sih? Nah ini udah Kak Mek jawab supaya kalian enggak berandai-andai gitu ya. Nah Tuhan sudah bilang di Ulangan pasal yang 11 ayat yang ke-6 nanti lihat sendiri atau saya bacakan aja deh. Benar enggak? Ulangan 12 ayat 13. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban bakaran di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu. Tuhan sudah tempatkan, jangan sembarangan. Tuhan bilang jangan sembarangan, ada tempat yang Tuhan pilih. Tapi bangsa itu mempersembahkan di bukit-bukit pengorbanan. Karena bait Allah kan belum jadi kan. Dan Salomo, oke lanjut ayat yang ketiga ya. Menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya, but, there is a but there, oke. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ups. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kita berhenti di sana. Tuhan menampakkan diri pada waktu malam. Katakan pada waktu malam. Ayo dong, Army of God Teen. Are you with me? Katakan pada waktu malam. I wonder, why did not God show up when he offered the sacrifice? Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri waktu Salomo memberikan korban? Kenapa menampakkan diri pada waktu malam? Ternyata walaupun Salomo mengasihi Tuhan, kan dibilang tadi, Salomo mengasihi Tuhan, hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya.
Hanya Salomo pada waktu mempraktekkannya, dia berdosa. Dia melanggar apa yang Tuhan sudah katakan. Jangan di sembarangan tempat kalau memberikan korban. Kalau memberikan korban di tempat yang dipilih Tuhan. Nah, Salomo melanggar. Dia bakar di tempat sembarangan. Tuhan sudah bilang di tempat pilihan. Nah, Tuhan tidak berkenan dengan apa yang Salomo lakukan. Melanggar perintah Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi dia, Tuhan menampakkan diri pada malam hari. Dan bukan pada waktu memberikan korban bakaran itu. Karena apa yang dia lakukan tidak tepat di hati Tuhan. Saudara, something has to stay old school. Saya lihat dari sini ya, ada beberapa hal yang harus tetap old school. Old school itu bahasa Indonesianya apa ya? Old school itu ya old school lah ya, sudah lah ya, kalian ngerti lah ya, teen lah ya. Nanti kalau dibahasakan nanti artinya jadi lain lagi. Something has to remain old school. Nggak bisa dimodif-modif, nggak bisa dibuat relevan hanya karena the world is modernized. Hanya karena sudah jadi modern. Contohnya apa? Contohnya Bible. This, the one I'm holding. Inilah isi hikmat Tuhan. Dan inilah yang dinamakan Alkitab. You know what is Alkitab? The book. Not the phone. Not the tablet. Inilah yang dinamakan Alkitab. Some things have to remain old school. Now, the question is, kenapa Tuhan memilih tempat untuk mempersembahkan korban? Kenapa Tuhan mau tetap dengan cara yang dikatakan di Ulangan dan remain old school? Because God prevent Israel from practicing the wrong method. It has reason behind it. Ada alasan di balik itu supaya mereka tidak mempraktekkan metode yang salah. Dan apa yang Tuhan cegah dan apa yang Tuhan jaga-jaga ternyata itu terjadi. Waktu mereka lakukan di sembarangan tempat, maka mereka melakukan dengan caranya, ternyata lama-kelamaan caranya jadi berubah jadi sesat. Akhirnya mereka praktekkan dengan caranya sendiri. Ada hal-hal ya yang harus remain old school. Kalau Alkitab ya Alkitab, karena kenapa? Tuhan mau jaga supaya enggak kamu waktu baca Alkitab di gadgetmu ada notification. Hello, you know what I'm saying? Kalau dari buku ini, kalau sampai keluar notif ya guys ya, believe me. Itu adalah suara Tuhan from Holy Spirit. Nggak mungkin ada ting-ting 11 likes. Kan nggak mungkin kan. Ting-ting notification WhatsApp. Ting-ting notification Snapchat. Who use Snapchat now? Oke. Anyway, it prevents you untuk nggak zone out, untuk nggak hilang fokus, so that you hold the book. Some things have to remain old school. Kalau kita mau meminta hikmat dari Tuhan, ada ketetapan-ketetapan yang jangan dikompromi. Ada ketetapan-ketetapan, ya sudah seperti itu caranya, jangan dimodifikasi, jangan dimodernize. Keep it that way. Ada lagi nih, ada things yang ya sudah old school aja. Misalnya beribadah. Ya, beribadah, let's keep it that way. Yang namanya ibadah adalah persekutuan orang-orang percaya yang datang in a corporate worship together. Kemudian dimodernize dengan adanya online, dengan adanya pilihan-pilihan yang lebih banyak lagi. With the link you can check out, it's like a restaurant menu. Seperti menu ya, bisa pilih ya. Lagi pengen apa nih, appetite-nya apa. Hey, do not feed your appetite. Remain old school. You know what is old school? In worshiping God in the house of the Lord. Komitmen. Old school, komitmen. Belajarlah komitmen. Kalau ibadah jam 3.30 atau misalnya ibadah jam 6 nantinya. Old school, stay commitment. Not too much option.
Not making it become an option kalau ada birthday partinya temen, ya udahlah gue geser ibadah gue ke yang sorean. Oh nanti ada undangan party apa, gue geser ke pagian. Let your faith remain vintage, remain old school. Bagaimana cara ikut Tuhan, jangan dimodernize, jangan dikutak-katik. Karena kalau Tuhan sudah maksudkan untuk kita punya Alkitab, untuk kita beribadah korporat, ada maksudnya teman-teman. Itu bukan peraturan, itu bukan mengekang, itu bukan larangan dan halangan-halangan untuk kebebasanmu, bukan. Tapi dengarkan baik-baik, apa yang Tuhan berikan adalah hikmat untuk menjagamu. So something have to remain old school, amen? Pada waktu Tuhan menjaga agar bangsa Israel tidak mempraktekkan metode yang salah, Tuhan bilang, kalian harus beribadah di tempat yang tertinggi, di setiap suku. Tapi mereka mempraktekkan di sembarang tempat. Begitu juga Salomo. Tapi Tuhan baik hati ya. Tuhan menampakkan diri di malam hari. Tuhan tanya sama Salomo. Pada waktu malam, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu, oke, we stop there. Kita jangan baca ya, Salomo minta apa dulu ya. Tapi waktu Tuhan tanya Salomo, mintalah kamu mau apa? Salomo gak langsung jawab dengan keinginannya, gue mau ini. It's like asking you, what do you want for Christmas presents? Like, oh, I know it already. I want this version of things that I've been thinking about. I want this version, the latest, the limited edition. I want this and that, this and that, this and that. Salomo nggak demikian loh. Orang pintar ini ya, orang yang berhikmat, yang di dunia nggak ada duanya. Kita lihat latar belakangnya. Waktu Tuhan tanya dia, kamu mau apa? Dia tuh tahu diri. Saudara, dia tuh tahu diri. Dia enggak kacang lupa kulitnya. Apa yang mau saya sampaikan kepada kalian? Dia ingat kepada orang tuanya Daud. Baiklah anak muda, sewaktu kamu mulai mengerti satu dua hal di hidupmu, tambah gede kan? Kalian baru naik kan dari voltage kan? Kalian udah mulai kan? Punya pengetahuan yang baik dan yang benar. Kalian sudah bisa make decision kan? Kalian tahu kan di hidup kalian mau apa kan? You know what you want in your life. But be very careful. Jangan sampai ada sebuah agenda di dalam hidupmu. I want to live my own life. Jangan sampai. Salomo tidak pernah lupa dengan orang tuanya. Well, let me tell you, orang tua kita gak pernah perfect. Orang tua kita, ada yang membuat kita kok gitu ya orang tua saya. Namanya orang tua juga manusia, pasti bisa buat kesalahan. Gak semua parents loh perfect. Tapi selama kita masih muda, selama kita usianya tidak pernah melampaui orang tua kita, jangan kacang lupa kulit anak muda. Jangan lupa diri. Jangan engkau memposisikan dirimu mengkritik-kritik orang tua. Jangan engkau tunjuk-tunjuk orang tua dan banding-bandingkan orang tuamu dengan siapa. Jangan jelek-jelekkan orang tuamu. Tapi ingatlah Tuhan berkenan kepada anak muda atau anak lah ya. Jangankan anak muda. Kalau orang tua saya pun masih ada orang tua which is grandparent saya. Tuhan berkenan jika papa mama saya menghormati orang tuanya.
setiap anak diperintahkan untuk menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Jangan sampai engkau mengambil langkah lancang, engkau mengambil langkah dan engkau duluan protes-protes. Mamaku begini. Jangan sampai kamu jelek-jelekkan papamu di tengah teman-temanmu. Jangan sampai berlomba-lomba. Oh mamamu gini, oh belum seberapa, mamaku lebih lagi. Tuhan tidak berkenan saudara. Karena detik kamu melakukan itu, detik kamu tidak menghormati, saya bilang hormat loh ya. Saya bilang hormat. Kita dipanggil Tuhan untuk menghormati dengan latar belakang apapun. Dengan pengalaman apapun. Dengan apapun yang kamu lalui bersama dengan orang tua. Baik atau buruk. Baik atau tidak baik. Detik di mana kamu mulai lancang. Detik di mana kamu mulai menunjuk-nunjuk dan mengkritik orang tua. Maka disitulah kamu akan berjalan seperti orang bodoh. Orang bodoh. Dan jangan sekali-kali dari mulut seorang anak mengatakan demikian. Ingat baik-baik ya saudara ya. Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan, makanya kamu dengar firman Tuhan. Lain cerita kalau orang yang gak tahu ya apa boleh buat. Tapi kalian sudah tahu loh ya, kalian sudah dengar Kak Mek ngomong. Apapun keadaannya jangan sampai keluar daripada mulutmu. Aku yang gak harap dilahirkan kok. Aku gak minta digedein. Oh, do not say that. Karena di saat engkau mengatakan itu, maka pintu untuk hikmat diberikan kepadamu akan ditutup. There is no way Tuhan bisa memberkati orang yang mengacungkan jarinya kepada orang tuanya. There is no way Tuhan bisa kasih hikmat kepada orang yang lancang kepada orang tuanya. Amin. Jaga ya, jaga jangan sampai kita tidak tahu posisi sebagai seorang anak dan lancang terhadap orang tua. Kita lihat Salomo, sebelum dia minta apa yang dia mau minta dari Tuhan ya. Dia ingat dulu sama bapaknya. Dia bilang, Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia kepada Daud. Dan dia bilang, Daud hidup dengan benar dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar. Baru dia bilang, maka sekarang Tuhan, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kalau mau meminta hikmat dari Tuhan di akhir tahun ini. Waktu kalian nanti berdoa mempersiapkan resolusi tahun depan. Caranya meminta hikmat adalah rendah hati. Ya, rendah hati. Mintalah hikmat dengan rendah hati. Salomo, ini sultan banget saudara. Dia ditinggalkan papanya harta warisan yang banyak. Sampai ya, kalau ukuran dunia, ukuran surga gak ada apa-apanya. Gak ada gunanya manusia menumpuk harta di dunia karena semuanya sia-sia belaka. But let's say ya, kalau ukuran dunia, raja dari bangsa-bangsa lain datang ke istana Salomo hanya untuk melihat kekayaannya. So can you imagine how sultan he was? Dia kaya banget. Tapi mark this, dia gak belagu. Mark this. Dia dikasih harta warisan, tinggal bangun bait Allah. Daud persiapkan loh, kayunya lah, emasnya lah, perkakasnya lah, semua tinggal ready. Dia tinggal bangun bait Allah yang megah. Istananya, it's beautiful. Terkenal sampai kemana-mana. Tapi Salomo gak sotoy. Dia gak sok tahu. Walaupun dia kaya. Walaupun raja-raja datang and check out his palace. Dia humble banget. Dia bilang sama Tuhan, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Guys, lu orang mau hikmat. Mau ya, jangan stuck up. Orang yang stuck up gak bisa dapat hikmat. Orang
yang enggak mau mengakui, orang yang enggak mau admit kalau aku ini enggak bisa dan aku ini tidak berpengalaman, aku butuh hikmat Tuhan. Orang yang enggak mau mengakuinya. Orang yang merasa bisa, orang yang merasa tahu, dia akan berhenti di level itu. Hikmat tidak akan ditambahkan, sedikit pun tidak akan ditambahkan di dalam hidupnya. So be very careful. Waktu mau minta hikmat, go back to ground zero. Humble yourself. Kasian ya, kalau seandainya kalian pikir-pikir, imagine deh, imagine. Kalian lagi mau apply for university, right? Terus menurut kalian universitas idaman kalian itu it's not nggak gampang untuk lolos aplikasi. Jadi kamu apply deh di 3 atau 4 university. Kamu berharap bisa masuk di university A, B, C, D. Kamu berusaha gitu ya dengan yang terbaik. Tiba-tiba lagi kongko-kongko, lagi ngafe, duduk sama teman gitu loh. Ada satu teman itu tiba-tiba, wah duduk goyang-goyang kaki gitu. Ah, gampang lah itu. Itu sekolah mah gampang. Kalau gue apply ya kayaknya 4-4 gue dapat deh. Nah guys, kadang ya kalau saya praktekkan, ada orang yang tingkahnya seperti itu. Lu pengen ketawa sih, tapi jangan ketawa dulu. Mungkin case-nya gak persis seperti itu. Mungkin tingkah lu gak seperti itu. Tapi mepet-mepet seperti itu hampir setiap orang dan saya sendiri pun bisa seperti itu. Dalam membuat keputusan. Dalam kita menilai, misalnya ya, orang ngomong itu buat kita tersinggung ya. Kita langsung menilai. Sotoy gitu loh, sok tahu. Mengambil asumsi, membuat sebuah rangkuman, conclusion, jauh banget gitu loh dari maksud sebenarnya. Nah itu loh maksudnya kita lebih mengutamakan apa yang menurut kita tahu, padahal kita nggak tahu apa-apa. Jadi mendingan kita ngaku kita nggak tahu apa-apa. Ah, gue tahu lah, dia kalau ngomong begini pasti maksudnya begitu. Nah sok tahu, itu loh sok tahu maksud saya. Tapi orang yang rendah hati, ada kejadian, ada keputusan, ada harapan dan ada mimpi. Orang ini dengan rendah hati mengatakan, aku ini nggak tahu apa-apa. Saya ajarkan ini bukan nilai minder ya. Saya ajarkan ini bukan menjadi pesimis. You know what I'm saying, right? You know what I'm saying? Kadang beda tipis loh. Ini bukan masalah minder, ini juga bukan masalah pesimis. Tapi ini sok tahu, menggampangkan dan merasa bisalah. Bisalah. Orang tua bilang, kamu prepare jauh-jauh loh. Kamu udah tahu nggak kamu mau sekolah apa? Gampang lah Ma, gue kalau mau masuk jurusan apa aja bisa. Mama suruh prepare jauh-jauh, gampang lah Ma, itu sekolah pasti terima gue deh. Be very careful. Sewaktu kita mau meminta hikmat, and we know we need it. Masa sih ada di tempat ini yang mau jawab saya, enggak kok Kak Mek, I don't need it. I have it already. Ada nggak di tempat ini? Nggak ada kan? Semua dari kita butuh hikmat Tuhan. Untuk itu, sebelum kamu mengambil keputusan dan sebelum kamu membuat planning tahun depan, ayo kita humble ourselves. Kita bilang sama Tuhan seperti Salomo bilang, sekalipun aku masih sangat muda, bukan minder, tapi rendah hati. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ini nih, setelah dia ngomong, dia ingat kepada ayahnya yang tulus dan benar. Yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dia memberanikan diri minta. Give me the understanding. Give me the discernment of right and wrong. Give me wisdom, God. Because I don't have the experience. He humbled himself and he asked for wisdom. Kenapa saya bilang ini bukan minder? Karena ya, kalau orang minder,
he will ask God to do his task. But that's not what Solomon did. Dia meminta hikmat supaya dia bisa mengerjakannya dan Tuhan bisa mengerjakannya melalui dia. Bedanya itu. Tapi kalau orang minder, aduh Tuhan take care deh. Aduh Tuhan beresin deh. Aduh Tuhan gue gak tahu deh. Salomo gak gitu loh. Dia humble, tapi dia tidak minder. Dia minta pemakaian Tuhan. Dia minta, he did not ask God to do the job, but he asked God to carry out his job. Untuk melalui dia, through him. Meminta pemakaian Tuhan dan dengan hikmat dari Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Karena umatmu yang besar, bagaimana aku bisa menghakimi mereka? Bagaimana aku bisa memimpin umatmu yang besar? Dia melihat sebuah kebutuhan, dia minta hikmat. Dia humble, dia gak memakai pengetahuannya, dia gak merasa dia bisa. Dan dia juga confident Tuhan bisa pakai aku. Saudara, suatu kita humble ourselves, kita bilang sama Tuhan, aku gak punya pengalaman Tuhan, gak punya pengalaman. Aku minta di dalam keputusanku nanti, aku minta di dalam planningku, aku minta Tuhan, ajarkan aku Tuhan. Jangan pasrah ya setelah itu kan, ya sudah, aku gak usah planning. Jangan, setelah minta hikmat dari Tuhan, mintalah hikmat juga untuk dipakai Tuhan. Jadi hikmat itu bukan nganggur, hikmat itu bukan sebuah kepintaran untuk membereskan masalah. Berarti kamu mengaminkan masalah. Oh kamsia lo ya, ayo coba bener gak? Kita meminta hikmat untuk apa? Ya buat pintar aja sih. Ya untuk bisa jawab orang kalau ditanya. Ya untuk bantuin masalah temen. Loh kok minta hikmat malah yang diamin-aminkan itu beresin masalah terus. Jadi Anda mau dihadapin sama masalah terus? Kan enggak ya. Mintalah hikmat Tuhan dengan kerendahan hati untuk dipakai Tuhan. Waktu kamu planning nanti tahun depan, waktu kamu minta hikmat dengan kerendahan hati di dalam semua keputusanmu, jangan lupa ya materaikan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, give me dream and vision so I can use this wisdom. So you can use me to carry out this wisdom. To do your will. Untuk membawa hikmat yang Tuhan kasih. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan minta hikmat terus nganggur. Bukan minta hikmat terus mengaminkan diri menjawab masalah. Amin. Kalian mau kan semakin dewasa di dalam perspektif dan di dalam melakukan pekerjaan di kerajaan Tuhan. Kalian inginkan semakin dewasa? Humble yourself, ask for wisdom, and ask God to use you more than this year. Yang mau lambai-lambaikan tangannya. Amin. Salomo minta hikmat sama Tuhan. Dan lanjut ya, lanjut. Kemudian dipandang baiklah sama Tuhan. Dipandang baik sama Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian. Enggak minta umur panjang. Enggak minta kekayaan. Enggak minta nyawa musuhmu. Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Dijawab Tuhan. Dijawab Tuhan dan pengertian. Sehingga sebelum engkau, itu loh yang tadi saya bilang, Tuhan klaim loh. Tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. That's what I said before, right? Tuhan bilang sebelum dan sesudah gak ada orang seperti Salomo. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku akan berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku,
sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Tuhan berkenan, Tuhan bukan cuma kasih hikmat, tapi Tuhan kasih kemuliaan, umur yang panjang. God gave wealth and God gave not only wealth but long life. Saudara, waktu kita meminta bukan selfish untuk diri sendiri, bukan meminta untuk punya ini, punya itu, bukan meminta untukku ini, untukku itu. Tuhan akan tambah-tambahkan seperti yang Tuhan bilang. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam konteks ini di mana? Salomo melihat umat Tuhan. Salomo melihat orang-orang yang ada ini. Gimana Tuhan kalau aku jadi raja, Tuhan gak memberikan aku hikmat. Aku gak bisa loh jaga titipan Tuhan. Dia ngelihat apa yang penting di mata Tuhan. Dia gak ngelihat kepentingannya sendiri saja. Saudara, untuk Anda punya hikmat, Anda gak bisa hidup sendiri. Untuk Anda punya hikmat, Anda gak bisa nolak untuk socialize. Untuk Anda punya hikmat, Anda gak bisa bilang I'm anti-social. Gak bisa. Ada khotbah saya tentang anti-social. Cari di YouTube aja. Gak bisa. Tapi hikmat diberikan kepada orang supaya jadi berkat buat orang lain. Bukan untuk diam-diam nganggur dan pintar aja sendiri. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Karena Tuhan lihat yang dia minta bukan untuk kepentingannya sendiri. Ditambahkanlah. Dia pentingkan kerajaan Allah, ditambahkanlah semuanya kepadanya. Ditambahkanlah wealth, long life, fame. Dia gak minta loh, tapi Tuhan berikan kepadanya. Be careful with what you ask for at the end of this year. Berhati-hatilah sewaktu kamu prepare masuk ke tahun 2022 ya. Sewaktu kamu berdoa, bikin resolusi. Berhati-hatilah. Saya kasih tips. Sewaktu kita membaca Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana dari awal dia tertidur, Tuhan menampakkan diri. Sampai akhirnya Tuhan menjawab. Ada 3 tips yang kalian bisa catat sewaktu kalian meminta hikmat untuk membuat resolusi. Yang pertama, meminta hikmat dengan rendah hati. Yang kedua, meminta hikmat untuk dipakai Tuhan. Yang ketiga, hikmat bukan sekedar pengetahuan tapi praktek iman. Amin. Sekali lagi, yang pertama, mintalah hikmat dengan rendah hati. Yang kedua, mintalah hikmat untuk dipakai Tuhan. Yang ketiga, hikmat bukan sekedar pengetahuan tetapi praktek iman. Saya jelaskan poin yang terakhir ini. Artinya wisdom is both discernment of what's right and what's wrong and the strength of character to carry out the wisdom. Sekali lagi ya, hikmat adalah pengetahuan yang baik dan benar beserta sekaligus karakter di dalam menjalankan hikmat itu. Jadi orang yang punya pengetahuan yang benar dan salah itu bukan berhikmat. Tapi orang yang berhikmat sudah tahu yang mana yang benar dan yang salah dan dia melakukannya, itu baru berhikmat. Saudara, welcome ya. Masuk di dalam perencanaan Tuhan dan penggenapan dreams and vision. Kalau Anda memulai dengan rendah hati meminta hikmat Tuhan. Dan Anda bukan cuma meminta hikmat itu untuk diri sendiri. Tapi minta untuk dipakai Tuhan dengan confident. Bukan minder supaya Tuhan yang carry the job for you. Do the job for you. Minta hikmat untuk dipakai Tuhan. Tahun depan waktu melangkah. Waktu masuk di dalam perencanaan Tuhan.
Biarlah hikmat ini bukan cuma nempel di pengetahuan doang. Tapi juga menjadi sebuah action. Menjadi sebuah tindakan dan praktek iman. Karena Salomo setelah menerima hikmat dari Tuhan. Di 1 Raja-Raja pasal 11 yang ayat yang ke-6. Saya bacakan deh, gak usah dibuka ya, saya bacakan ya. 1 Raja-Raja 11 yang 11 ayat yang ke-6. It's kind of sad karena ternyata dia tidak mempraktekkan hikmatnya. Di akhirnya Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Saudara, percuma if you have the discernment of what's right and wrong, but you don't have the character to put it on action. Maka sia-sialah semuanya itu. Seperti Salomo yang berakhir melakukan yang jahat di mata Tuhan. Yang akhirnya, tadi saya bacakan, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan dia tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sewaktu kita meminta hikmat dari Tuhan. Dan kita melakukannya di dalam tindakan praktek iman. Dibutuhkan ketaatan yang sepenuhnya. Kalau mengasihi Tuhan gak bisa separuh hati. Sepenuh hati. Orang omong kosong gak mungkin dia punya hikmat. Kalau dia cinta Tuhan itu separuh-separuh. Tapi sungguh anak muda. Walaupun usiamu masih muda. Saya percaya di tempat ini. Setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Belajar bagaimana meminta hikmat Tuhan. Tuhan akan berikan kepadamu dengan usiamu yang muda pun. Kalau kamu melangkah di dalam praktek iman. Engkau melakukannya di dalam tindakan-tindakanmu dan you put it in action. Maka walaupun usiamu muda. Orang-orang dunia akan mengatakan, wow, hikmat anak muda ini melebihi usianya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, saya minta praise and worship bisa maju ke depan. Kita pakai momen di saat kita datang berdoa kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Belajar bagaimana cara Salomo meminta hikmat. Karena di Yakobus 1 ayat yang ke-5. Kita lihat sama-sama. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Bunyinya seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Setiap orang yang kekurangan hikmat. Sewaktu nanti kita berdoa. Saya minta dengan kerendahan hati. Mengakulah. Kalau saya ini muda Tuhan, saya gak punya pengalaman. Minta sama Tuhan. Tuhan dengan murah hati akan memberikannya tanpa membangkit-bangkitkan. Jangan hatimu mendua. Kalau engkau percaya engkau memintanya, maka engkau akan menerimanya. Artinya hati yang mendua, orang yang hatinya mendua gak akan hidup tenang. Sewaktu engkau meminta, sudahlah, jangan ingat-ingat. Gak mungkin Tuhan kasih ya, barusan tadi sebelum ke ibadah gue ngamuk-ngamuk. Udah, kalau Tuhan mau kasih itu karena Tuhan murah hati. Bukan karena kamu pantas menerimanya. Bukan karena kamu perfect menerimanya. Semua kita punya kekurangan. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan waktu engkau meminta hikmat, rendah hati aja cukup. Saudara, saya menjelaskan ini dengan sangat simple. You get it right. Just humble yourself dan bilang, I lack of wisdom, give me oh God. And believe it, you will receive it. Karena Tuhan tidak membangkit-bangkit. Fokus minta dan fokus terima. Engkau pulang, engkau tidak akan sama lagi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Maka hikmat itu akan diberikan kepadamu. Karena dia adalah penasehat ajaib. Amin. Karena dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah Allah perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja damai. Dia adalah Juru selamat. Dan dia ada di tempat ini. Mari kita sembah. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang
lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita sama-sama ambil momen ini dengan rendah hati, kita minta hikmat sama Tuhan yuk. Kita mulai dengan step yang pertama, rendah hati. Tuhan, aku gak punya pengalaman untuk 2022. Aku gak membawa pengalamanku Tuhan. Tapi masuk ke 2022, aku sadar akan satu hal. Hikmat Tuhanlah yang menjadi pelita kakiku. Dan firman-Mu berkata di 1 Yakobus, bagi siapa yang kekurangan hikmat, mintalah. Maka Allah akan dengan murah hati memberikannya tanpa membangkit-bangkitkan. Maka aku mau fokuskan hatiku gak bercabang-cabang. Aku mau fokus kepada kebaikan Tuhan. Aku mau fokus kepada kemurahan Tuhan. Aku gak mau fokus apakah aku sudah sempurna untuk menerima ini. Apakah aku ready menerima ini. Apakah aku pantas menerima ini. Oh,
Just forget about yourself, will you? You focus to the goodness of God because He will grant you. He will grant what you ask for. And today, let's pray in one accord. We ask for wisdom. Kami berdoa Tuhan, dengan kerendahan hati, Army of God Teen saat ini bersama-sama sepakat. Karena kami tahu sewaktu kami sehati, Tuhan menjawab doa kami. Kami pakai iman kami, kami percaya. Sewaktu kami berseru, kami sepakat sehati. Tuhan memberikannya, tidak ada satu orang pun yang akan luput dari pemberian Tuhan. Dari pemberian hikmat kepada pribadi lepas pribadi. Setiap orang akan menerimanya. Katakan aku percaya. Katakan aku percaya, keluar dari mulutmu. Katakan aku percaya. Aku menerima hikmat dari Tuhan. Thank you Tuhan. Yang kedua, bukan cuma kita meminta hikmat, tapi biarkanlah hikmat itu dipakai untuk orang-orang. Biarlah hikmat itu dipakai untuk agendanya Tuhan, bukan agenda pribadi. Setiap orang saat ini, bukan saya yang doakan kamu ya, tapi saya minta kamu yang berdoa ya. Pakai 1 menit ke depan. 1 menit ke depan, angkat doamu. Minta sama Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Karena itu doa yang paling powerful. Karena itu doa yang paling selfless. 1 menit ke depan. Hikmat yang kau terima itu, minta sama Tuhan untuk pakai aku Tuhan. Pray. Pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And I pray, Holy Spirit, karena Roh Kuduslah yang memberi kekuatan. Ingat, nggak komplit kalau nggak berjalan dengan Roh Kudus. Punya hikmat nggak cukup, tapi perlu punya karakter untuk melakukannya dalam tindakan, to put it in action. Maka aku berdoa dengan tanganmu terbuka seperti ini. Terimalah pertolongan daripada Roh Kudus anak muda. Kalian akan masuk ke tahun 2022 dengan penyertaan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Horadaya syakarana na 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 na. Shikirana ya waramora mara ya syakarana. Oh, I pray, Holy Spirit, Holy Spirit, sertailah anak-anak muda ini. Sewaktu mereka terpancing di dalam emosi mereka, sewaktu mereka terpancing di dalam perasaan mereka, kata-kata yang tidak tertahankan hampir keluar dari mulut mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berperkaralah engkau dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka bukan cuma tahu apa yang benar dan apa yang salah, tapi Roh Kudus yang jauh lebih dekat dari pakaian yang mereka pakai. Pagi, siang, sore, dan malam Roh Tuhan ada bersama denganmu anak muda. Tidak sekalipun dia meninggalkanmu. Engkau harus mengerti hal ini. Pegang erat-erat masuk ke tahun 2022. Jangan lupa ya kalau bangun pagi, siang, sore, malam. Waktu lagi berbicara sama orang, waktu mengambil keputusan. Waktu ingin melakukan apapun, waktu apapun yang kau hadapi. Roh Kudus berikan kepadamu kekuatan. Roh Kudus adalah penghiburmu. Roh Kudus adalah gurumu, your teacher, your counselor. Engkau akan berjalan di dalam hikmat Tuhan. Maka di usia mudamu, engkau akan lihat pemakaian Tuhan. Perkara baik, perkara baru. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Allah yang kekal, Dialah Raja damai memenuhi hatimu. Thank you. Thank you Jesus. Mari kita sambut Dia. Namanya Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Juru selamat dunia. Dia adalah penasehat ajaib
kita pulang, kita angkat persembahan kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih atas kemurahan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak pernah berkekurangan. Di dalam sukacita kami mau memberi untuk rumah Tuhan. Pakailah Tuhan untuk ladang-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan untuk kerajaan-Mu. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Untuk pengabaran Injil. Untuk perintisan gereja-gereja. Kami tabur Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalian boleh taruh amplopnya. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat penggembalaan. Allah yang murah hati. Kasih-Nya yang melimpah-limpah. Give you the fullest of joy. Give you the fullest of peace. Give you the fullest of love that your heart can contain. And you go with overflow and abundant. Jadilah terang, jadilah garam. Biarlah engkau bersaksi tentang Tuhan Yesus yang ada di dalam hidupmu. Dan namanya dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima doa berkat ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you, love you, Merry Christmas. Boleh bilang kanan kirinya Merry Christmas. Merry Christmas.